Bapak, Bapak izin, Bapak izin, boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi Bapak? Saya dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Iya, di RRI. Oh, RRI? Iya. Nanti ya? Siap. Terima kasih Bapak. Entah apa yang ada dalam pikiran Wapres kita ketika diminta untuk menyampaikan pesan bagi CPNS optimalisasi yang ditempatkan di Ambon. Gibran ini terlihat kosong. Jujur saya curiga ya, apa jangan-jangan dia tidak paham dengan apa itu CPNS optimalisasi? Padahal ya, kalaupun dia tidak paham, kan bisa cuma sekedar memberikan pesan, tetap semangat dan sehat selalu ya. Nah harusnya kan bisa Gibran menyampaikan pesan singkat seperti itu. Apa susahnya? Padahal ya, yang meminta pesan itu sudah sangat sopan dan berharap kepada Gibran. Dia berharap bisa mendapatkan pesan yang bisa menjadi penyemangat bagi dirinya. Nah, sekedar informasi ya, jadi CPNS optimalisasi itu adalah mereka yang tidak lulus seleksi sesuai dengan pilihan formasi awal. Tetapi, mereka ini memiliki peringkat atau nilai yang tinggi sesuai dengan ambang batas. Nah, mereka itulah yang kemudian ditempatkan untuk mengisi formasi jabatan yang kosong. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada formasi yang terbuang sia-sia dan semua kebutuhan ASN dapat terpenuhi. Setiap ditanya sama wartawan, pasti jawabannya kenyambung. Wapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi viral ya di sosial media. Wapres Gibran yaitu bingung ditanyain soal CPNS optimalisasi. Jadi respon Gibran itu kosong. Jadi kosongnya Gibran menjadi sorotan publik maupun netizen di sosial media. Sampai pada akhirnya pun Gibran menjadi bulan-bulanan netizen ya. Dan ini benar-benar ya peristiwa yang cukup memalukan. Sekelas wakil presiden ya, ditanya sama masyarakat saja tidak bisa menjawab tentang CPNS optimalisasi. Apalagi berbicara di forum dunia internasional. Jadi tidak salah kalau selama ini ya Forum Purnawirawan TNI meminta MPR maupun DPR untuk memakzulkan Gibran, apalagi cukup banyak bukti-bukti baru yang terungkap ya kalau Gibran ini memang tidak punya ijazah SMA, sehingga akhirnya terbongkar fakta baru, diduga ada pasal selundupan untuk tutupi fakta Gibran tak punya ijazah SMA. Jadi dalam hal ini ya KPU bersekongkol untuk meloloskan Gibran ya, mencalonkan diri menjadi wakil presiden setelah kemarin MK juga melakukan hal yang sama. Aduh, negeri ini benar-benar hancur ya di pemerintah Jokowi sebelumnya. Baik, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita simak ya komentar netizen di sosial media terkait Gibran tidak bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat soal CPNS optimalisasi. Bapak izin, boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi Bapak? Saya dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Optimalisasi? Iya, di RRI. Oh, RRI? Iya. Oke. Nanti ya? Siap. Terima kasih Bapak. Tolong ya, kalau kalian bertanya sesuatu kepada beliau, tolonglah jangan pakai istilah yang sulit. Pakailah istilah yang sederhana, yang gampang dimengerti. Kasihan beliau. Cobalah misalnya bertanya tentang nama-nama mainan, nama-nama kartun, nama-nama ikan. Itu kan gampang dimengerti, nggak perlu berpikir lama gitu. Atau coba tentang nama-nama suku. Jangan. Nama-nama suku jangan, bahaya. Pokoknya nama-nama suku jangan. Pokoknya tanya yang gampang-gampang aja selain nama-nama suku. Ini soalnya marwah wakil presiden harus dijaga demi kemaslahatan bangsa. Biar bagaimanapun beliau adalah orang nomor 2 di republik ini. Orang nomor 2. Kalau bukan kita yang menjaga kehormatannya, ya siapa lagi? Partai Gajah? Nggak mungkin kan? Bapak izin, Bapak izin, boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi Bapak? Saya dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Iya, di RRI. Oh, RRI? Iya. Nanti ya? Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Kepada yang terhormat nih, Mbak CPNS RRI yang dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Mbak, Anda itu PNS loh. Anda harusnya tahu diri. Sudah tahu wapres Anda ini lulusannya apa, ijazahnya apa. Anda seorang PNS.
Anda lulusannya pasti lulusan S1. Anda juga pasti ijazahnya ijazah asli, karena saya tahu pemberkasan CPNS itu semuanya dilegalisir, dicap basah. Bahkan dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai surat kesehatan, sampai SKCK, sampai tetek bengek lah intinya. Lah kok Anda itu loh pakai cari perkara, cari masalah, tanya-tanya sama wapres seperti ini. Apa juga mentolo toh mbak? Kok yo Anda itu kebangetan sekali loh. Sudah tahu kualitas wapres Indonesia itu seperti apa. Kosong mbak, kosong. Ojo mau takoni, ojo golek perkara toh yo. Gak mentolo loh mulut-mulat kayak ngene iki. Gak mentolo asli. Anda yang CPNS harusnya tuh gak usah banyak tanya mbak. Otak dekne gak nyaut mbak, gak tekan, gak nutut. Nek wong Jawa ngomong gak nutut. Gak sampai, otaknya itu gak sampai. Dengan pertanyaan mengoptimalisasi itu loh mbak. Bahasanya iki opo? Dek gak nutut toh yo mbak. Anda memang jadi PNS kelewatan sih ya. Sudah tahu kualitas kapabilitas wapres Indonesia itu seperti apa. Gak usah tok takoni mbak. Gak mentolo toh yo. Ampun deh mbak ya, jangan cari perkara deh mbak. Aku aja gak arep takon DER kunjungan nonti misalkan no Klaten wis do dicueki mesti kok yo gak ini loh neng Lurek Klaten loh. Aku gur tak lewati tok mbak. Oh sampeyan dadi PNS mentolo takon. Gak nyandak mbak, gak nyandak. Speechless saya. Kalau memang ini video ini benar dan tidak dipotong-potong oleh netizen, saya sih sedih sih. Seseorang CPNS optimalisasi ya, dia menanyakan sesuatu kepada Gibran dengan sopan, dan dia berharap barangkali ada support atau memberikan saran sedikit lah atau apa gitu, kata-kata dari beliau gitu ya. Ternyata hanya dibilang nanti aja ya gitu. Menurut saya miris sih seorang wakil presiden gitu loh. Harusnya secara psikologis ya berikanlah dia sedikit motivasi lah untuk dia semangat gitu. Speechless aku ngomongnya, karena ya mungkin lagi capek atau lagi gimana ya, sehingga dia tidak mengucapkan atau memberikan sepatah kata gitu, atau mungkin nggak ngerti apa sih CPNS optimalisasi itu. Nah ya tuh nggak sih guys, aku mau ngomong nanti salah, nanti dilaporkan lagi, padahal kan ini kritik, bener nggak sih? Kritik membangun yang bisa menumbuhkan satu insight tersendiri untuk dia introspeksi gitu loh. Jangan kayak Ahmad Dhani tuh dikritik marah, melaporkan tuh rakyatnya. Saya tuh dilaporkan terus sama dia. Biarin aja. Biarin, semakin dilaporkan semakin bodoh dia. Gitu ya. Tapi ini kembali lagi ke Gibran guys. Nah, jadi kalian harus tahu dulu, CPNS optimalisasi itu adalah mereka yang tidak lulus seleksi awal, tetapi mereka memiliki peringkat atau nilai yang tinggi guys, sesuai dengan ambang batas yang sudah ditentukan. Oke, nah mereka itulah yang ditempatkan untuk mengisi formasi-formasi jabatan yang kosong tersebut di daerah-daerah misalkan. Oke, tujuannya adalah untuk memaksimalkan tidak ada formasi yang terbuang sia-sia. Paham ya? Dan semua itu sebetulnya untuk kebutuhan ASN supaya bisa terpenuhi. Seperti itu guys. Jadi seharusnya sebagai wakil presiden ya, kapasitas wakil presiden harusnya ya memang sedikitlah memberikan motivasi yang melegakan hati orang gitu ya, walaupun mungkin aduh beneran aku speechless ngomongnya guys. Gimana dong? Tapi yang jelas aku kecewa deh dengan sikapnya dia. Kalau memang bener loh ya video ini nggak dipotong-potong ya. Nah gitu aja sih guys. Ya udahlah. Ya, kalian bisa menilai sendiri guys. Menurut kalian gimana? Kalau menurut pandangan psikologis itu tidak membuat orang menjadi bahagia gitu, karena ya tidak diberikan sedikit saja kata-kata dari seorang wakil presiden gitu loh. Dari seorang wakil presiden gitu kan ada sebuah kebanggaan juga dong, walaupun dia tidak lulus misalkan gitu, tapi dia mendapat kesempatan lagi gitu untuk jadi CPNS optimalisasi tersebut gitu loh guys. Ayo bye, komen guys. Apa menurut kalian guys? Yuk kita share di sini ya. Speechless aku. Kasihan mbaknya, makasih ya mbak, makasih. Tetap semangat. Pokoknya mbak juga yang the best lah, terbaik. Oke, salam Lita Gading. Teman-teman,
ini ada kabar terbaru. Ternyata ketika Pilpres pada tahun 2024 itu diduga PKPU atau KPU mengeluarkan satu aturan yang bisa diduga itu adalah sengaja direkayasa untuk meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Nah, PKPU ini yang anehnya terbit pada tanggal 13 Oktober 2023. PKPU nomor 19 pasal 18 ayat 3 itu dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober. Di situ disebutkan seseorang yang menjadi calon presiden dan wakil presiden tidak diperlukan menunjukkan ijazah SMA-nya sepanjang calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah mendapatkan gelar sarjana di luar negeri. Nah, disinilah rekayasa yang diduga yang selama ini menjadi penelitian teman-teman aktivis. Setelah tanggal 13 Oktober, keputusan MK nomor 90 garis miring 21 Romawi garis miring tahun 2023 pada tanggal 16 Oktober keluarlah keputusan MK nomor 90. Kemudian Gibran mendaftar ke KPU RI menjadi calon wakil presiden pada tanggal 25 Oktober. Sehingga boleh dikatakan dan diduga semua ini adalah rangkaian cerita yang sengaja direkayasa. Gibran hanya membawa sepotong surat keterangan penyetaraan dari Kemendikmen pada saat itu bahwa beliau telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri. Bahkan beliau tidak mempunyai ijazah SMA. Ini yang disebut rekayasa oleh Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Dr. Rismond CS. Ini tidak boleh kita biarkan. Tidak boleh kita biarkan negara ini dicabik-cabik oleh keluarga Jokowi. Teman-teman, urutannya ini akan saya tampilkan di layar ini. Teman-teman silahkan baca, silahkan meneliti, dan silahkan simpulkan apa yang diduga selama ini Gibran diloloskan dan direkayasa untuk calon presiden dan calon wakil presiden, dan beliau akhirnya terpilih menjadi calon wakil presiden. Ya teman-teman, kita tolak atas rekayasa ini. Mari kita sebagai rakyat bergerak bersama mendukung langkah-langkah yang diambil para aktivis Roy Suryo CS. Ijazah TK ada, tunjukin aja, nggak masalah. Nih, ijazah SD, saya masih simpen rapi. Ijazah SMP, SD ada, lengkap. Nih, kemudian ijazah SMP, saya ada. Hanya selembar kertas yang sebenarnya mudah untuk ditunjukkan. Ijazah SMA masih simpan, semuanya lengkap, dan lagi-lagi bukan sebuah lembar yang sakral yang harus disembunyikan. Ijazah kuliah masih saya simpan di Universitas Erlangga, dan ini ijazah kuliah di Trisakti. Semuanya lengkap. Cuma 5 lembar kertas. Bukti kalau seseorang pernah sekolah, pernah belajar, pernah berproses. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang perlu dirahasiakan. Tapi jadi ribet kalau udah nyangkut pejabat. Selembar kertas bisa bikin heboh satu negara. Kira-kira nih, siapa yang diuntungin dari semua kegaduhan ijazah ini? Sampai-sampai rakyat lupa kalau ada yang pernah menjanjikan 19 juta lapangan kerja waktu kampanye kemarin. Demikian Cekno kali ini, saya Rizky Hasan. Tetap kritis, tetap waras, merdeka. Ini memang betul-betul ada skenario yang sangat besar yang dilakukan oleh dinasti Jokowi, yang saya menduga memang ada rencana untuk menghancurkan bangsa ke depan. Karena moral yang dirusak. Nah, kita lihat, ini mulai 2019, pengesahan pernyataan ijazah 2019 ya, tanggal 8 Agustus. Itu 8 Agustus. Ya, 8 Agustus 2019. Yes. Itu penyetaraan ijazah kursus Insearch UTS oleh Kemdikbud dari pusat itu. Nah, terhadap ijazah terhadap Gibran 2019. Yes. Nah, sepertinya di situ dia sudah ketahuan bahwa ini harus ada skenario ke depan agar Gibran bisa lolos ke berikutnya. Ya, ya. Cawapres. Nah, 2019 ini untuk Solo dulu ya, untuk pilkada Solo. Untuk Solo. Ya. Nah, di situ dia masuk jebakan sehingga dia harus merekayasa. Apa yang terjadi? Kita lihat langsung dibikin peraturan KPU 9 Oktober 2023. Ya, nomor 19. Duluan dari keputusan MK. Yes. Nah, inti daripada keputusan KPU itu menyatakan bahwa
apabila sudah ada pernyataan bahwa dia punya ijazah S1 luar negeri, maka tidak dibutuhkan lagi bukti ijazah SMA dalam negeri. Itu kan inti dari PKPU. Ya. Bunyinya ya, karena ingin menutupi yang 2019 tadi, penyetaraan yang tidak setara, gitu. Yang tidak sah. Nah, terus jadi dia amankan dulu ijazahnya, amankan dulu ijazahnya Gibran lewat keputusan KPU. 9 Oktober 2023. Nah, baru mengamankan, setelah itu aman, maka disuruhlah bergerak untuk bagaimana Gibran menjadi calon wakil presiden atau calon presiden dengan melanggar umur. Itu Mahkamah Konstitusi ya berarti ya? Mahkamah Konstitusi. Ingat, berbagai usulan tentang itu berkali-kali dilakukan dan selalu ditolak oleh MK. Oke? Tahu-tahu datanglah mahasiswa dari Solo mengusulkan mengusulkan hari libur loh, hari libur dan diterima, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review. Dan dia menyatakan alasannya itu bukan kepentingan, dia menyatakan sebagai warga Solo menginginkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Clear. Jadi jangan ada yang membelokkan lagi bahwa seakan-akan itu membuka kesempatan buat anak muda. Enggak, ya, dia pengagum Gibran pada waktu itu, dia pengagum Gibran dan menyatakan hasil Gibran yang diapresiasi. Jadi usulan siapa namanya dulu tuh mahasiswa itu? Iya, Mas Saki Biru kalau nggak salah, itu anaknya Bonyamin Saiman itu, ya. Nah, Bonyamin Saiman. Supaya publik paham, ini usulan ke MK khusus untuk Gibran, bukan untuk anak muda. Jadi para termu janganlah belok-belokkan lagi, itu clear. Disidangkanlah dengan berbagai cara, maka disahkan bahwa boleh. Dan ingat, saat itu keputusan itu sebenarnya kalau diperdebatkan, keputusan MK menyatakan, kan ada 3 yang menyatakan boleh asal bekas gubernur, yang 2 menyatakan bekas bupati, tapi dibelokkan menjadi bekas gubernur atau bupati atau wali kota. Bupati dan wali kota, ya. Nah, akhirnya gol lah. Nah, terus setelah itu baru tanggal 25 Oktober kan baru mendaftarkan. Mendaftarkan job. Jadi urutannya urut betul ya? Urut betul. Saya ulangi urutannya supaya publik paham. Ada 8 Agustus 2019 itu pengesahan inses. Penyetaraan inses, ya kan? Penyetaraan ijazah dari kursus bahasa Inggris di UTS, kursus bahasa Inggris dinyatakan setara dengan SMA. Oke? Setelah itu muncul peraturan KPU tanggal 9 Oktober bahwa kalau sudah pernah dapat ijazah luar negeri S1, maka dia dianggap tidak perlu lagi membuktikan ijazah SMA-nya. Baru masuk MK, baru mendaftar. Nah, urut bener ya. Skenario luar biasanya, top ya. Nah, yang menarik lagi Bung Hersu, tanggal 1 Oktober 2025 itu Kompas, baru kali ini Kompas yang kita tahu bahwa media yang sangat kredibel selama ini, tahu-tahu memunculkan berita bahwa Gibran lulus di MDIS Singapura. Artinya nggak perlu dipersoalkan lagi dong gitu ya. Artinya ijazah SMA-nya nggak perlu dipersoalkan lagi kalau nggak perlu dipersoalkan lagi sesuai dengan keputusan KPU. Nah, oke. Jadi dia, Kompas, kalau sudah Kompas operasi, artinya ada operasi besar. Kompas bersama Singapura. Jadi ada operasi besar yang dilakukan oleh Kompas dan kawan-kawan untuk menutupi Gibran. Karena sumbernya nggak jelas saat itu. Iya, betul. Nggak ada sumbernya. Dikutip oleh semua media. Diglorifikasi. Oke, diglorifikasi bahwa Gibran memang lulusan S1 tanpa sumber yang jelas untuk menutupi PKPU tadi. Nah, terus karena mulai terbuka, maka KPU 25 Agustus 2025 kan pernah membuat aturan untuk menutup semua informasi publik terkait dengan pencalonan presiden. Itu keputusan nomor 731 tahun 2025, Bang. Nah, 2025. 16 dokumen ya. 16 dokumen. Nah, itu untuk menutupi. Nah, tapi publik bergerak, maka dia dibuka lagi. Nah, setelah dibuka itulah Rismond, Roy Suryo, dan Dr. Tifa masuk ke dalam. Terbukalah semua sekarang bahwa memang penuh rekayasa. Penuh rekayasa dan sepertinya sudah tidak bisa ditutupi lagi. Sudah bisa tidak ditutupi lagi. Nah, saya berharap bahwa bangsa ini harus mengakhiri skenario besar dinasti Jokowi merusak bangsa Indonesia. Itu Bang Hen. Sebelum ke situ, saya akan tambahkan sedikit. Akhirnya ada itu sumbernya dari MDIS. Memang dimuat di websitenya ada penjelasan dari manajer PR dari MDIS, namanya Gabriel Tan, bahwa memang Gibran itu
lulusan dari sana. Tapi memang waktu itu Kompas sama sekali tidak mengutip narasumber, cuma MDIS saja, betul itu seperti itu gitu. Ya, ya. Baru belakangan dia mengutipnya setelah rame itu, baru kemudian belakangan muncul itu kutipan dari MDIS. Oke, itu supaya kita proporsional juga ya menjelaskannya, Bang ya. Oke. Nah, sekarang kita maju. Nah, kalau begini berarti memang ini betul-betul seperti kita sebut tadi sudah di apa yang membuat rencana itu luar biasa ya. Dia mudah menghitung lubang-lubang yang akan terjadi, tapi yang nggak bisa dia tutupi SMA-nya ini yang jadi persoalan kan gitu ya. Ya. Nah, dan kita lihat sekarang begini, Presiden Joko Widodo 2 kali loh membuat ancaman tanda kutip ke Prabowo, untuk mengamankan dirinya dan dinastinya terutama Gibran. Oke. Yang mana nih? Yang dia menyatakan waktu ijazah Gibran mulai kencang, ijazah dia mulai kencang, pemaksulan langsung menyatakan ini adalah satu paket. Oh, maksudnya jangan macam-macam ya. Lu kalau macam-macam. Kalau Gibran dimakzulkan, gua tarik lu, atau orang Jawa bilangnya tiji tibeh ini, Bang. Mati siji, mati kabeh. Nah, mati satu, mati semua itu. Nah, itu. Itu ancaman pertama. Ancaman kedua, dia akan menyatakan, saya sudah perintahkan relawan-relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2029. Ya, 2 periode ya. 2 periode. Dan dia sudah menyatakan lagi yang ketiga, saya memang mengharapkan Gibran sampai 2034. Oh ya? Ya. Oh, oke. Saya malah belum tahu itu. Kita tunggu, mungkin siapa tahu menyatakan setelah Gibran adalah cucu saya, Jan Etes. Oke, saya ketawa tapi saya jadi mikir jangan-jangan soalnya Gibran dulu juga ngomongnya dia nggak mikir politik kan gitu ya. Gibran Kaisang nggak mungkin politik ya. Ya. Karena Jan Etes siapa tahu nanti umur juga diubah. Supaya calon presiden umur 20 tahun lalu, Jan Etes 20 tahun lagi. Saya kira yang paling masuk akal setelah Gibran itu Kaisang lah. Mungkin karena dia sekarang sudah jadi ketua umum PSI kan gitu. Sudah dibilang mata gitu. Oke, ya. Pertanyaannya ini, bagaimana posisinya Pak Prabowo? Kok orang banyak bertanya-tanya, ini kan sebenarnya tinggal terserah Pak Prabowo. Karena kalau dari sisi persyaratan, ini kelihatannya proses pemakzulan harusnya sudah bisa dilakukan gitu. Saya melihat begini. Pak Prabowo ini kan kalau kita lihat posisinya sebagai presiden, memang tidak boleh ikut-ikutan dalam proses ini. Karena dia satu paket. Oke? Tapi kita lihat ya, kita orang Indonesia paham betul. Kalau tidak ada sinyal dari atas, tidak mungkin KPU itu mencabut larangan. Oke. Ya. Tidak mungkin juga KPU sekarang mengeluarkan semua, mulai KPU pusat, KPU DKI Jakarta, kemudian kemungkinan KPU Solo kemarin mengeluarkan juga, kalau saya dapat informasi bahwa pada saat mendaftar di Solo, Jokowi itu pakai STIE gitu kan. Oh, ada kabar itu lagi? Ada kabar itu. Tapi belum STI. Belum terverifikasi. Kan tersandas insinyur gitu kan. Belum terverifikasi tapi ya infonya. Belum terverifikasi, dapat info gitu. Nah, terbukanya KPU sekarang, kita paham bahwa kalau tidak ada sinyal itu biasanya tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berhentinya mandeknya proses di kepolisian terhadap ijazah palsu. Yang di Polda Metro Jaya maksudnya? Polda Metro Jaya, itu pasti kemungkinan besar juga sinyal. Nah, kalau sudah ada sinyal begini, saya memandangnya bahwa Pak Prabowo itu sepertinya karena posisinya presiden tidak boleh ikutan dong dalam proses. Tapi kalau masyarakat melakukan silakan saja. Nah, saya membacanya seperti itu karena tidak ada larangan sama sekali, tidak ada juga teguran sama sekali tentang apa namanya. Pernah yang biasanya agak genit ini kan kalau kita lihat adalah Ketua Komisi 3 dari Gerindra, Wakil Ketua Komisi 3, Habibur Rahman. Ketua sekarang, Bang. Dia udah jadi ketua. Nah, itu kan sering apa namanya melakukan jangan lagi nggak usah diinikan. Nah, kelihatannya diam sekarang. Iya kan, diam. Nah, jadi saya melihat bahwa ini sedang proses bahwa memang bangsa ini harus mengakhiri skenario besar dinasti Jokowi menghancurkan bangsa. Itu saya pikir itu yang harus ada di otak Prabowo. Nah, sekarang pertanyaannya begini sekarang. Orang menyatakan terus bahwa Pak Prabowo kemungkinan besar tidak melakukan itu karena ada namanya tersandra atau ada pakeu, ada jasa Jokowi sehingga dia presiden. Kita bisa juga berbalik. Bahwa dia mengetahui persis bahwa tidak mungkin menang kalau tidak bergabung saat itu. Karena ya mohon maaf aja, yang menentukan KPU dan Parcok kemenangan itu. Kan? Nah, bukan orang yang datang ke TPS, bukan ya? Ke TPS bukan. Nah, makanya Kodari langsung keluar bahwa 58% itu kan Kodari itu. Kodari. Nah, mungkin itu bocoran dari KPU dan Parcok, kira-kira begitu. Nah, saya mengharap yang terjadi itu adalah bahwa Pak Prabowo menganggap kalau tidak memegang setir mobil, maka dia tidak bisa mengarah